Selamat sore rekan-rekan dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di channelnya Nurdin Sarip, di mana di sesi video kita pada kali ini kita membahas tentang rangkaian kegiatan pemeliharaan bibit kelapa sawit, terkhususnya bibit yang mengalami permasalahan dalam pertumbuhan ya. Nah, untuk pertumbuhan ini sendiri dipengaruhi memang faktor utamanya itu adalah pemeliharaan ya. Untuk menghasilkan bibit-bibit yang bagus ya, itu harus seimbang dengan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. Jadi pemeliharaan di sini yang paling diperhatikan adalah faktor kebutuhan dari tanaman ini sendiri, terutama pemupukan, kebutuhan air, yang terakhir baru pengendalian gulma ya. Jadi di depan kita ini bisa kita lihat hampir sekitar 99% ini ya, di luar polybag ini gulmanya meledak. Nah, pada hari ini hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 ya. Jadi beberapa bulan ke depan akan kita pantau terus ya. Akan kita pantau terus bibit-bibit ini hingga dia mencapai standar pertumbuhan yang seharusnya begitu. Jadi pada saat ini bibit ini sudah berumur rata-rata ini berumur 1 tahun 1 bulan ya. Jadi di sini akan kita lakukan perbaikan terhadap pemeliharaannya, di mana di sini tanaman ini sudah menunjukkan gejala kekurangan hara ya. Jadi di 2 minggu lalu lebih parah ya warnanya daripada sekarang ya. 2 minggu lalu itu kuning ya, kuning total semuanya ya. Hampir 90% kuning total. 10% menguning pucat ya. Jadi langsung kita berikan pupuk ya, unsur hara dengan kandungan magnesium yang sekitar 27-30% ya. Jadi kita pakai kisrit. Kita berikan kisrit karena kita mau kejar cepat ya proses perkembangan dari bibit ini sendiri. Kalau nggak ada kisrit, boleh kita kasih dolomit ya, karena dolomit juga mengandung magnesium. Cuman untuk respon terhadap bibit ini biasanya lebih cepat menggunakan pupuk kisrit, begitu rekan-rekan. Nah, jadi inilah penampakan perubahan setelah 2 minggu dilakukan pemupukan ataupun penambahan unsur hara kisrit ya, dengan dosis 10 gram per pokok ya. Untuk dosis awal ini kita kasih 10 gram per pokok, nanti pas yang kedua akan kita berikan di 3 bulan ke depan ya. 3-4 bulan ke depan kita pantau perkembangannya, baru kita tambahkan lagi sekitar 15-20 gram ya per pokok. Jadi masih kita pantau. Jadi sasaran kita nantinya seperti ini ya, hijau pekat seperti ini ya. Nah, ini sudah menunjukkan perubahan setelah 2 minggu dilakukan aplikasi pupuk kisrit ya. Program pemeliharaannya akan kita perbaiki kembali, kita strukturkan nanti jadwal pemupukannya ya, biar tepat waktu. Kemudian dosisnya kita akan ikut setara dengan pemupukan bibit kelapa sawit yang berusia sekitar 8 bulan ya. Jadi untuk penggunaan NPK 15-15-64 ataupun yang 12-12-17-2 itu akan kita ikuti sesuai dengan usia bibit pada normalnya ya. Jadi pada saat ini kan kalau paling enggak tinggi-tinggi 80 ini kan sekitar 9-10 bulan ya. Jadi kita cuman karena rata-rata ini tinggi bibit 8 bulan ya. Bibit-bibit yang 8 bulan rata-rata 64 cm ya. Jadi untuk yang besar-besar begitu ya. Karena kita ukur bibit-bibit yang posisinya besar tapi normal itu diukur rata-ratanya berapa persen tingginya. Kemudian bibit yang kecil tapi normal kita ukur rata-rata tingginya berapa, barulah kita bandingkan ya dengan data pada umumnya. Banyak ya sumber-sumber pertumbuhan bibit ini ya, dari tinggi, diameter batang, jumlah daun ya, atau jumlah pelepah ya. Jadi disitulah nanti kita cocokkan untuk mengejar kembali proses pertumbuhan dari bibit ini sendiri. Jadi harus dirutinkan kegiatan pemeliharaannya itu, mulai dari pengendalian gulma yang ada di dalam polybag ini ya, dicabut manual. Kemudian pengendalian gulma yang di luar polybag ini ya bisa dilakukan dengan cara penyemprotan herbisida selektif ya. Tapi dalam pengaplikasiannya tetap diperhatikan ya, khususnya alat semprot itu ya, untuk bibit yang masih tingginya segini ya, paling enggak kita harus pakai sungkup ini biar herbisidanya itu tidak terlalu mengenai
bibit ya. Jadi sangat perlu kita perhatikan. Cuman untuk saat ini ya, saya contohkan ini kan rumputnya banyak ini. Nah, jadi rumputnya banyak ini terus rata-rata pertumbuhan bibit ini normal semuanya ya. Hampir 90% ini berdasarkan sensus kita tadi ya, ini normal gitu. Normal. Cuman dia di tingginya aja ya, ketinggalan gitu. Tinggi, kemudian diameter batang dan jumlah daun. Kalau jumlah hampir mendekati semua ya, hampir mendekati. Cuman karena kita sampel ya, jadi presentasi ketinggalannya itu lebih tinggi dibanding dengan data yang kalau kita hitung satu-satu ya. Mungkin dari 10 dari 1000 ya pasti jumpa begitu ya, yang seharusnya pertumbuhannya itu seperti apa pasti jumpa, cuman harusnya kan seragam begitu rekan-rekan. Nah, jadi seperti ini penampakannya ya, ini sudah mulai menunjukkan perubahan ya. Nah, jadi untuk kondisi gulma yang seperti ini ya, saat ini kita selektifkan ya, kita fokus pengendalian yang di dalam polybag dulu ya. Kenapa enggak kita kejar juga ini yang di luar gitu. Nah, alasannya begini. Kebetulan saat ini kan kita harus sesuaikan dengan kondisi polybag ini. Sebagian hampir 97% enggak. Ya, katakanlah 97% dari polybag ini untuk ketahanan dari polybag ini sendiri sudah mencapai batas maksimal ya. Jadi bisa kita lihat ini polybagnya udah mulai banyak yang rusak ataupun pecah sendiri ya. Nah, jadi usia polybag ini harusnya pada saat tahun ini dan bulan ini sekarang itu harusnya sudah masuk ke proses penanaman di lapangan begitu ya, sudah dipindahkan. Jadi karena saat ini polybagnya ini pertumbuhannya masih terhambat, sudah masuk jadwal yang harusnya sudah masuk jadwal tanam, jadi kita terkendala di sini. Maka rumput yang ada di luar polybag ini kita jaga sebentar ya, kita jaga sebentar jelang target dari kegiatan isolasi kita ini tercapai ya. Kita targetkan ya 4-5 bulan ke depan lah ini sudah bisa keluar semua ya. Jadi paling enggak kita pengendalian gulma ini kita babat manual ya, ataupun masih kita sisa-sisakan lah biar dia mampu mengikat polybag itu sendiri ya, mampu menahan ataupun menopang dari polybag ini. Cuman yang di dalam polybag ini harus kita jaga, harus kita kendalikan begitu. Kemudian nanti akan kita semprotkan juga ya menggunakan herbisida selektif lah gitu ya. Jadi proses mematikan gulma itu sendiri walaupun membutuhkan waktu yang lama, yang seperti itu yang kita harapkan. Bukan berarti kita babat habis ya, kita bersih total. Nanti rumputnya, kalau rumput nggak ada malah biota yang ada di dalam tanah itu tidak seimbang ya, tidak seimbang. Jadi prinsipnya kita harus seimbang terhadap alam sekitar ya. Logikanya kalau nggak ada rumput nanti tanahnya akan gersang ya, jadi lebih tinggi, tingkat kelembapannya itu juga rendah begitu. Kemudian intensitas serangan hama kemungkinan bisa terjadi ledakan kapan-kapan saja ya gitu, karena tidak ada habitat atau tempat hidup bahkan makanan dari hama tersebut. Jadi harus selektif lah kita dalam melakukan kegiatan pemeliharaan bibit sawit. Seperti inilah penampakan bibit yang akan kita isolasi ya. Ini sudah 90% menunjukkan perubahan ya, baru 2 minggu aja kita kasih perlakuan khusus ya, yaitu kita berikan pupuk kisrit ya jika kuningnya itu parah ya. Penggunaan kisrit ini per tahunnya itu 3 kali ya, 3 kali itu total per bibitnya itu sekitar 20 sampai 35 gram per pokok per tahun. Kemudian untuk kebutuhan dolomit itu harusnya enggak terlalu banyak lah begitu. Cuman dia kebutuhan dolomit itu ada baiknya digunakan pada saat kegiatan transplanting ini. Persiapan transplanting itu kita kan mengisi polybag. Jadi tanah yang kita gunakan itu terlebih dahulu dicampur dengan menggunakan pupuk dolomit ya. Kita gunakan dolomit dengan dosis 10 sampai 40 gram per bag. Itu fungsinya apa gitu ya? Itu berfungsi untuk menjaga ketersediaan magnesium yang ada di dalam yang ada di tanah tersebut ya. Nah, selain itu dia juga kadang-kadang kan
tanah ini kan dari berbagai sumber begitu ya, bisa kita ambil order tanah datang dari sumbernya dari sini, dari sini, dan sini. Dan kita pun tidak tahu kondisi kemasaman tanah pada waktu itu bagaimana. Jadi ada baiknya kita tetap gunakan pupuk dolomit ini ya sebagai campuran dari media persiapan transplanting ini, sesuailah dosisnya. Yang penting dia harus diaplikasikan gitu. Ketimbang kita tidak memberi apa-apa, ya tidak ada perlakuan terhadap apa yang dikerjakan pada waktu itu. Karena jika kita bandingkan sebuah bibit yang kita budidayakan itu dibarengi dengan perlakuan dengan tidak dibarengi perlakuan, itu yang diberi perlakuan pasti memberikan performa yang berbeda ya, menunjukkan hasil pertumbuhan yang berbeda. Jadi itu sangat penting bagi perhatian kita semua. Jadi jika ada rekan-rekan yang ada mengalami hal yang seperti ini ya, kejadian seperti ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ataupun lain sebagainya lah. Kita bebas ya. Jika ada yang bisa diambil informasi dari penyajian video kita pada kali ini, ya silakan diambil. Jika tidak ada ya silakan disaring. Seperti itu. Dan jangan panik ya. Jika terjadi seperti ini jangan panik gitu. Intinya kita jangan panik ya. Jangan panik. Yang penting lakukan kembali ataupun kejar program pemeliharaan yang sebelumnya kita ada ya. Maksudnya yang kita adakan lah, program itu sudah kita jadwalkan. Jadi kejar kembali program tersebut. Jaga rotasi kapan masuk, kapan keluarnya. Seperti itu ya. Kapan masuk, kapan selesainya, kapan masuk, kapan selesainya, kapan jumpa lagi. Itu dijaga ya. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.